Sementara itu, anaknya yang tidak tahu apa-apa terus menangis dan mencari keberadaan ibunya. Di ujung jalan, langkahnya terhenti yang melihat tubuh ibunya sudah terbujur kaku. Ia tak kuasa melihat istrinya yang dicekik dan dibanting oleh penjahat itu. Semua ini terjadi karena mereka dendam ke suaminya yang komandan ini, karena telah melaporkan mengenai senjata yang tidak berfungsi, sehingga membuat perusahaan mereka terkena sanksi dan diputus kerjasamanya sebagai pemasok senjata bagi para tentara, dan mereka pun membawanya pergi. Sementara itu, istrinya yang telah siuman, ia shock dan berteriak melihat jasad anjing kesayangannya di depan matanya. Lalu sekumpulan oknum tentara itu menyiapkan setumpuk uang dan menyeret wanita itu. Mereka bersandiwara agar seolah-olah suaminya lah yang menerima suap dan berkhianat. Kemudian wanita itu mengambil sebuah pena seolah-olah ingin melakukan sesuatu, dan ketika oknum tentara itu lengah, wanita itu menusukkan penanya ke leher tentara itu. Kemudian ia juga menghabisi kedua anak buahnya. Hal itu membuat dirinya harus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita, wanita ini pun harus melahirkan anaknya di dalam penjara. Ia pun bahagia mengetahui anaknya seorang laki-laki, dan para napi pun menyambut dengan sukacita oleh kelahirannya. Waktu berlalu, anak itu pun kini tumbuh besar di penjara. Bahkan anak itu belajar bela diri bersama para napi lainnya. Seiring bertumbuhnya usia, ia sering diceritakan tentang sosok ayahnya dan mengatakan kalau ayahmu adalah seorang patriot pemberani yang berjuang demi negaranya. Dan di usianya yang ke-5 tahun, sang ibu meminta anaknya berjanji kepadanya untuk selalu mengenang sang ayah dan membawa semangat keberaniannya bersama dirinya. Dan ketika dewasa nanti, buktikanlah kalau ayahmu bukan seorang pengkhianat seperti yang mereka katakan kepadamu. Dan jagalah semua wanita yang ada di penjara ini dan menganggap semua seperti ibumu sendiri. Sebagai seorang bocah, ia hanya bisa mengangguk dan berjanji mengikuti perintah ibunya. Hingga akhirnya ibunya berjalan keluar dari kamar selnya untuk melakukan vonis hukuman mati yang selama ini tertunda karena sedang mengandung. Sementara itu, anaknya yang tidak tahu apa-apa terus menangis dan mencari keberadaan ibunya. Di ujung jalan, langkahnya terhenti yang melihat tubuh ibunya sudah terbujur kaku setelah menjalani vonis yang diterimanya. Mendengar kisah tragis itu membuat mereka ikut menangis dan bersemangat untuk menyelamatkannya. Namun secara tiba-tiba mereka dipanggil ke kantor penjara itu, yang di sana sudah ada salah satu rekan dari wanita ini. Yang mengagetkan lagi, rekannya itu membongkar penyamarannya sampai memukulnya. Penyadap yang ada di bajunya pun diambil. Lalu ia menghubungi penjahat itu yang ternyata ia selama ini telah bersekongkol. Kemudian para penjahat itu menyuruh mereka membawa anak dari wanita ini agar dia bisa membalas atas kematian adiknya. Mereka pun membawa anak itu dan mengantarkan ke penjahat tadi. Namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh pria tua ini yang ternyata ia adalah kakek dari anak gadis itu. Perkelahian pun terjadi hingga akhirnya pria tua tadi berhasil menyelamatkan gadis itu. Sementara itu ayah dari anak gadis tadi datang ke penjara untuk menyelamatkan istrinya. Dan para napi di sana membantu menghalau para oknum petugas yang berkhianat dan pertempuran pun terjadi. Hingga akhirnya ia menemukan istrinya dan juga rekannya yang terluka parah karena menyelamatkan istrinya. Ia pun membawanya untuk memberikan pertolongan, namun sayangnya ia tidak terselamatkan. Yang membuat rekan-rekannya hampir putus asa karena ia telah kehilangan salah seorang dari mereka. Di tengah kesedihan itu, wanita ini memberikan semangat dan berjanji akan berjuang bersama untuk menghabisi penjahat itu.